Halo sahabat Polres Kediri Kota, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali saya Evi Merdika bisa kembali hadir dalam program acara Ruang Humas. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang terus terjadi di Indonesia, tidak memandang usia dan segala profesi. Saat ini kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah ditangkap dengan puluhan ribu kasus oleh Badan Narkotika Nasional dan juga institusi Polri. Di Jawa Timur sendiri, tidak lebih dari sekitar 1.242 kasus per Maret 2023 telah diungkap oleh Polda Jawa Timur. Lalu bagaimana pencegahan dan peredaran di wilayah hukum Polres Kediri Kota? Sudah hadir bersama saya di ruang Polres Kediri Kota, Bapak AKP Ipung Haryanto SH.MH selaku Kasat Res Narkoba Polres Kediri Kota. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, baik. Sehat dan baik ya. Ya Pak, terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, sebenarnya di wilayah Polres Kediri Kota sendiri bagaimana ini Pak untuk pencegahannya Pak? Ya, untuk pencegahan, makanya ini kan dari kami memang ada upaya-upaya mulai dari upaya preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Kalau upaya-upaya preemptif atau pencegahan itu memang bisa kita lakukan melalui dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada para siswa terkait dengan narkoba. Itu terkait dengan upaya-upaya preemptif. Bahkan kita juga terjun di lingkungan pondok pesantren juga untuk memberikan himbauan ini narkoba, tentang bahaya narkoba, bagaimana dampaknya, itu bisa kita lakukan. Bahkan untuk dari institusi kami sendiri itu ada program yang namanya Police Go School, jadi polisi pergi ke sekolah-sekolah. Di situ dengan jalan memberikan himbauan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba. Bahkan kami juga pernah menjadi irup di event upacara hari Senin itu di sekolah-sekolah, itu bisa kita lakukan ya, kesempatan itu kita gunakan untuk memberikan upaya-upaya preventif, sosialisasi dan himbauan. Oke, luar biasa sekali, ternyata banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Polres Kota untuk menangani pencegahan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kota. Nah, untuk peredarannya sendiri Bapak, sejauh ini pertanggal Maret 2023 sudah ada berapa kasus nih Pak? Untuk pertanggal Maret, jadi kami sudah berhasil mengamankan atau ada 8 kasus ya, ada 8 kasus sudah kita tangani, ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Kita tinggal nunggu nanti proses berikutnya di kejaksaan. Demikian. Oke. Untuk barang bukti yang diamankan kira-kira ada berapa Pak? Barang bukti untuk di wilayah Kediri Kota itu memangnya kalau narkotika kalau kita kalau kita kayak dengan golongan 1 itu biasanya kita bisa mengamankan sabu-sabu Mbak ya. Jadi yang sering kita amankan adalah sabu-sabu. Itu barang bukti setiap kali perkara itu rata-rata ya mulai dari 1 sampai 5 gram. 1 gram sampai 5 gram sabu yang berhasil kita amankan. Luar biasa, banyak sekali ya Pak ya. Untuk tapi rata-rata ya mungkin rata-rata ya di bawah 1 juga ada. Ada ya Pak. Pak, untuk penanganan kasus di wilayah hukum Polres Kediri Kota ini Pak, kurang lebih usia rentangnya itu berapa Pak? Jadi memangnya yang sudah kayak proses hukum di Polres Kediri Kota di saat narkoba itu sesuai yang kita amankan, rentang umur itu rata-rata ya mulai 25 sampai 35 tahun. Itu memangnya ya usia produktif banget itu. Usia produktif ya Pak. Mereka ini profesinya apa Pak kalau boleh tahu? Atau mereka sudah jadi bandar narkoba atau ada yang coba-coba juga gitu Pak? Berarti memangnya profesinya itu ya tidak mengenal profesi yang namanya atau itu mulai dari penyalahguna, pecandu maupun pengedar sekalipun. Kalau pengguna itu biasanya ya mulai dari rumah tangga juga ada, kemudian karyawan juga ada, kemudian mohon maaf ini yang sudah merambah ke anak-anak jalan ke pang itu juga ada, itu juga ada seperti itu. Tapi bahkan kita sendiri tidak bisa melihat ya bagaimana mereka yang kecanduan narkoba sama orang biasa itu Pak ya. Biasanya ini berdasarkan temuan kasus ini didapat dari mana Pak? Temuan kasus biasanya kita dapat dari informasi dari masyarakat Mbak. Jadi rata-rata ya, atas informasi tersebut kita kembangkan, kita melakukan penyelidikan, ternyata benar si anak ini, si A, si B ini diduga kuat telah melakukan suatu rangkaian kegiatan penyalahgunaan narkotika. Luar biasa. Pak, kita bicara soal terkait dengan sasaran dan target pengguna narkoba yang dilakukan oleh para pengedar ini.
siapa saja Pak yang menjadi target untuk para pelaku pengedar narkoba? Targetnya itu kalau secara global itu memang secara umum ya usia remaja atau pemuda. Okay. Ya. Yang notabene emangnya kalau kita bicara pemuda itu sebagai tulang punggung bangsa, sebagai generasi penerus bangsa, makanya ya enggak tahu lah, nanti mungkin ada apa ya dari bandar yang besar itu mungkin punya misi-misi tertentu untuk menghancurkan yang namanya generasi penerus bangsa. Iya. Gitu, karena seperti kita tahu sahabat Polres Kediri Kota bahwa narkoba ini pengaruhnya cukup luar biasa, berdampak sekali, bukan hanya untuk generasi muda, tapi bagaimana mental kita dirubah dengan narkoba ini, Pak. Untuk sasaran dan target tadi memang tidak mengenal usia, tidak mengenal usia. Terus alasan dan modus pelaku ini biasanya apa, Pak, untuk menggunakan narkoba bagi penggunanya? Kalau kita bicara pengedar kan mungkin karena faktor ekonomi dan lainnya gitu. Pengguna maupun pecandu atau penyalahguna itu biasanya mulai dari pertama itu coba-coba, coba-coba ini karena pengaruh dari lingkungan sekitar, pengaruh dari teman dan segala macam. Ini biasanya pertama coba-coba. Setelah coba-coba dia akhirnya tertimbul ketergantungan. Wah, ini kok rasanya gini seperti ini, akhirnya ya berkembang seperti itu. Ya akhirnya ya terus seperti itulah. Akhirnya menjadi ketergantungan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan ini doping. Saya pernah mengamankan pekerja kasar lah, kita sebut pekerja kasar. Dia kalau tidak mengonsumsi itu narkotika, ini jenis sabu yang dia kalau tidak mengonsumsi itu malah tidak bisa kerja, katanya seperti itu. Ini pengguna ya, dia pekerja kasar yang mengharuskan tiap malam harus begadang, kadang malam harus tidak tidur sampai pagi. Kalau dia pakai narkoba, pakai itu katanya bisa kuat sampai larut sampai pagi. Karena ini udah tergolong dari kecanduan sendiri begitu ya, Pak. Pak, untuk pengguna narkoba sendiri yang mungkin sudah diamankan oleh Polres Kediri Kota, apakah ada kasus temuan yang akhirnya setelah sudah diamankan, sudah dibina, kembali ke masyarakat lagi, kemudian memakai narkoba lagi, Pak? Oh, ada. Jadi setelah kita melakukan penangkapan sebagai upaya proses hukum, setelah kita tangkap, kita proses hukum mulai dari tingkat penyidikan, kemudian kita melakukan penahanan, kemudian kita limpahkan di kejaksaan sampai proses ke persidangan yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan kemudian menjalani menjalani putusan pengadilan di penjara lah, seperti itu. Kalau narkotika itu kan golongan 1 minimal kan biasanya kan 4 tahun 5 tahun itu, Pak. Itu keluar dari situ itu memangnya ada yang mengulangi perbuatannya kembali. Setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 5 tahun bahkan bisa lebih, keluar itu bisa karena apa ya, itu tadi kecanduan, bisa melakukan hal yang serupa, mengulangi perbuatannya kembali seperti itu. Bahkan kemarin kami melakukan penangkapan itu, setelah kita bawa ke kantor, kita interogasi, ternyata dia belum ada 1 bulan bahkan 2 minggu pengakuannya itu baru keluar dari lapas. Itu benar-benar kita buktikan, kita minta petikan putusan pengadilan, ternyata dia memangnya baru 2 minggu lah keluar dari lapas itu. Seperti itu. Pak Ipung sendiri kan sering menangani kasus narkoba di wilayah Kediri Kota. Pak, ada mungkin yang bisa diceritakan kepada sahabat Polres Kediri Kota, ada nggak temuan satu kasus yang membuat Pak Ipung ini iba sebagai seorang kasat reskrim untuk meneruskan atau kasat narkoba? Kasat narkoba ya. Ya gini, yang namanya narkoba memangnya korban tidak memandang profesi ya. Jadi kalau kita bicara narkotika yang lebih khususnya kita golongan 1 sabu-sabu itu aja contohnya. Kalau dulu Mbak yang kita bicara sabu-sabu itu orang kalau tidak berduit tidak akan bisa mengonsumsi sabu-sabu. Karena apa? 1 gram sabu-sabu itu seharga dengan 1 gram emas. 1 juta, 1 gram 1 juta rupiah, bahkan bisa lebih. Nah, kalau sekarang ini si pengedar ini bisa mengemas dalam bentuk yang lebih ringan lagi, tidak 1 juta, ini namanya paket hemat. Tidak dijual dalam bentuk 1 gram, tidak. Kalau dulu minimal 1 gram dijual. Kalau sekarang ada paket hemat itu 0,25 gram. 0,25 gram itu setara dengan harga kalau di mereka jual itu setara 250 sampai 300. Nah, 300 rupiah ini 4 orang bisa urunan, istilahnya wul lah ya. Kalau di lapangan istilahnya wul. Itu urunan 50 bahkan bisa beli narkoba 0,25 ini. Nah, makanya kalau narkoba sekarang itu narkotika bisa merambah ke grassroots ya. Seperti saya
tangkap kemarin ya anak-anak pang gitu, kasian juga sebenarnya anak-anak pang itu ya kan ya seperti itu, bisa dilihat sendiri anak pang seperti itulah. Jadi biar mereka bisa beli dengan harga 300 dengan cara uwul tadi, dengan cara urunan itu tadi. Karena sudah menjadi prioritas dan kebiasaan juga ya Pak ya. Sudah menjadi prioritas dan kebiasaan juga. Maka ya ini kita juga merasa iba kasihan, di samping mereka itu butuh perhatian dari kita, mungkin dari pemerintah, anak-anak yang terlantar seperti itu. Dia juga menggunakan sabu. Iya. Sabu. Pastinya iba juga. Pastinya memang selain ada hukuman yang harus diterima karena memang narkoba ini adalah salah satu penyalahgunaan yang ada hukum di Indonesia. Ada nggak Pak upaya pembinaan yang dilakukan untuk anak-anak, misalnya anak-anak pang atau mungkin anak-anak yang sebenarnya ini cuma coba-coba dan menjadi korban gitu Pak? Kan kita merasa kasihan gitu. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Kota ini Pak? Kalau kita bicara pembinaan, kita kembali lagi ke upaya yang preemptif tadi ya. Kita memang bisa kadang tidak hanya anak pang saja, seperti yang kita jelaskan di depan tadi, kita anak-anak sekolah, mungkin dari lingkungan pondok pesantren, santri-santri juga kita masuki untuk melakukan pembinaan, kemudian upaya-upaya sosialisasi yang lain. Itu yang kita rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan hiburan semacam itu, walaupun kadarnya ya mungkin 25%, yang 75% kita khusus penegakan hukum seperti itu. Baik, kalau kita bicara soal pasal bahkan pengedar dan penyalahgunaan narkoba itu kan bisa dihukum mati. Ini paling rendah pasalnya apa Pak? Kalau paling rendah ya direhabilitasi itu tadi. Ya. Rehabilitasi itu kalau sekarang kan ada Perpol, Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 terkait dengan restoratif justice. Nah, itu. Kita punya kewenangan itu. Jadi penyidik dalam hal ini kita ya punya kewenangan restoratif justice dengan persyaratan ketentuan yang bisa di RJ itu bagaimana? Itu bisa. Salah satu persyaratan atau beberapa persyaratan misalkan tersangka yang kita amankan itu satu, tes urinnya hasilnya positif. Baik. Kemudian yang kedua, tersangka tidak termasuk jaringan. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, barang bukti yang kita amankan atau narkotika yang kita amankan itu kurang dari 1 gram. Kalau sabu-sabu kurang dari 1 gram itu baru bisa kita restorasi justice. Jadi ada banyak pertimbangan juga Pak. Banyak pertimbangan itu nanti kita RJ tentunya kita melibatkan stakeholder yang terkait, dalam hal ini adalah BNN. BNN Kota Kediri. Nanti di situ ada yang namanya TAT itu adalah tim asesmen terpadu. Ini ada dari kita penyidik, kemudian dari BNN, kemudian ada dari kejaksaan, dan kemudian dari dokter. Dokter itu dari dokter psikiater, biasa seperti itu. Pak, pengguna narkoba ini dihukum atau direhab Pak? Ya itu kan dari tingkat tingkat kecanduannya juga. Jadi kalau memangnya dia itu pecandu atau penyalahguna, ini kita titik beratkan pada rehabilitasi. Jadi bahkan pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya Perpol 8 2021 ya, itu terkait dengan restoratif justice. Ini bisa dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, yaitu di tingkat kepolisian, kemudian kejaksaan, maupun sebelum sidang dimulai sudah bisa dilakukan restoratif justice. Mereka yang tertangkap arahnya pasti rehab itu. Pasti rehab ya. Mereka yang tertangkap oleh pihak kepolisian sudah pasti direhab atau mereka juga harus menerima hukuman juga Pak? Kita bicara soal mungkin artis, kemudian dia juga akhirnya dia bisa masuk rehabilitasi. Nah ini bagaimana Pak ini? Itu tadi, jadi dasarnya Perpol 8 2021 tadi ya. Jadi kembali lagi persyaratan formil yang harus ada itu tadi, saya ulangi lagi, barang bukti kurang dari 1 gram. Yang bersangkutan atau tersangka itu bukan pengedar dan tidak termasuk dalam satu jaringan narkoba. Kemudian yang ketiga itu barang bukti yang diamankan oleh petugas itu kurang dari 1 gram. Itu kalau sabu itu bisa dilakukan rehabilitasi. Rehab. Tapi kalau di luar itu tadi yang saya sebutkan tadi, mungkin dia pengedar atau menjadi perantara, barang buktinya lebih dari 1 gram, itu jelas nanti proses hukum berjalan. Itu ada sanksi hukuman, sanksi pidana yang lebih besar. Iya, yang pasti memang bagi pengedar ini sudah pasti dihukum. Pengedar tapi mereka juga kecanduan narkoba, apakah mereka juga berhak untuk direhab juga Pak? Tidak bisa. Tidak Jadi bisa. Kalau pengedar namanya pengedar Pak. Pengedar berarti kita pasal kita beratkan. Pasal yang diambil yang paling berat adalah yaitu pengedar, bukan pecandu.
Jadi harus proses hukum. Jadi tidak bisa direhabilitasi ya? Kalau pengedar nggak bisa direhab. Meskipun dia juga merasakan gitu. Merasakan, tapi dia kan mengedarkan. Dia betul. Mengedarkan seperti itulah. Pak, selama ini temuan kasus di Kediri Kota untuk jaringannya ini ada nggak sih Pak? Atau mungkin ada berapa temuan itu? Jadi yang kita tangani ini apa ya, sebatas perantara saja. Perantara itu ya kategori pengedar. Ya karena mungkin motif-motif ekonomi ya, karena dia itu terjun ke situ karena dia tidak ada pekerjaan yang lain yang dia dapat, akhirnya dia melakukan pasal itu, pengedar itu. Dan pengedar ini kalau sanksi pidananya lebih berat, Mbak. Itu walaupun dia perantara itu masuk ke pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal bisa seumur hidup. Inilah mengapa bahwa narkoba itu bukan hanya sekedar merusak bangsa, tapi merusak masa depan juga ya Pak ya? Terutama merusak masa depan itu loh, karena apa yang dipengaruhi. Betul. Jadi kan apa ya, sarafnya itu kan ya, sarafnya itu karena saraf psikisnya itu bisa ini. Luar biasa sekali, memang narkoba ini bukan hanya merusak mental kita, tapi generasi kita, masa depan kita. Jadi memang segala sesuatu yang dirasakan coba-coba akhirnya menjadi kecanduan sekali. Apalagi untuk anak-anak muda yang menyaksikan tayangan dari Polres Kediri Kota ini harus berhati-hati, di mana pergaulan kita harus kita jaga ya Pak ya. Kasus-kasus di Kediri Kota ini terkait dengan kenakalan remaja, apakah Anda juga pernah menemukan anak-anak remaja ini sudah menggunakan narkoba Pak? Ya kemarin memangnya ada beberapa kasus yang ditemukan terkait dengan perkelahian atau mungkin dengan pada saat adanya arak-arakan itu dari pemuda-muda itu, makanya salah satu dari mereka itu makanya setelah berhasil kita amankan itu, makanya dari pengakuannya mereka sendiri itu beberapa saat menggunakan, ada yang seperti itu, beberapa saat menggunakan narkoba. Makanya ketika terjadinya arak-arakan di jalan seperti itu, makanya ya ini sangat-sangat meresahkan masyarakat dengan kena pebrong segala macam, terus langsung digas-gas di beber itu kan, makanya masalah itu di antara mereka ini kami temukan ada yang menggunakan narkoba. Banyak ya Pak ya. Pak, saya sedikit menyinggung kasus yang beredar di kalangan masyarakat saat ini bahwa narkoba ini memang tidak memandang usia dan profesi. Salah satunya juga tidak menutup kemungkinan ini bagi anggota di institusi Polri. Tanggapan Bapak sebagai Kasatgas Narkoba bagaimana Pak? Untuk antisipasi kepada anggota? Jadi yang namanya pimpinan yang mulai dari level atas, menengah maupun dari level bawah, namanya pimpinan itu makanya kita diberikan kewenangan untuk melaksanakan waskat, pengawasan melekat, itu namanya pengawasan melekat kepada anggota dengan maksud dan tujuan supaya anggota itu tidak melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana narkotika atau narkoba itu tadi. Jadi kalau kita saya selaku Kasat Narkoba di sini, makanya untuk bentuk waskat saya, pengawasan melekat kepada anggota saya ya, secara berkala kami melakukan tes urin secara berkala terhadap anggota yang di sini adalah anggota narkoba itu. Kalau nanti hasilnya positif ya nanti ya resikonya, jadi ada dari sesi paminal yang akan melakukan proses lebih lanjut gitu. Oke, baik, ya luar biasa sekali ya, memang dari institusi Polri sendiri juga kita sering rutin melakukan pengecekan, jadi bukan hanya masyarakat. Nah biasanya ini dari Kasatgas Narkoba sendiri, apakah ada kerjasama dengan BNN terkait dengan penyuluhan dan pencegahan di wilayah hukum Polres Kediri Kota Pak? Ada, itu tak ada Pak. Jadi namanya kami sudah melakukan bentuk kerjasama dengan BNN Kota Kediri dalam hal ini untuk menekan peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Kediri Kota, baik dalam bentuk preemptif atau sosialisasi tadi maupun dalam bentuk penegakan hukum yang lain. Itu memang kita melakukan kerjasama. Mungkin bisa disampaikan selain sosialisasi di sekolah, mungkin ada sasaran lain terkait mungkin di pasar atau di mana Pak yang udah pernah dilakukan Pak? Jadi di luar bentuk di luar bentuk preemptif, kegiatan preemptif dan sosialisasi himbauan itu, kita ada hotline ya. Ada hotline dari Sat Narkoba Polres Kediri Kota, ini sudah kami pasang di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat khusus, misalkan di sekolah sudah ada, kemudian di tempat-tempat hiburan itu saya pasang itu. Barang siapa atau setiap orang yang menemukan atau menduga di situ ada tindak pidana narkoba segera melapor
sudah ada nomor hotline yang sudah kami pasang di situ. Oke. Jadi kami ketika nanti menerima telepon dari masyarakat, tentunya akan kami segera tidak lanjuti. Iya Bapak, bagaimana kalau misalnya ini terjadi pada lingkungan sekitar kita atau keluarga terdekat kita yang menggunakan narkoba, hal pertama apa yang harus kita lakukan ini Pak? Baik Mbak, sebelum menjawab yang menjadi pertanyaan BFI, kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu ada pasal 55, yang ayat satunya itu menerangkan bahwasanya setiap pecandu narkoba yang usianya masih di bawah umur, ini orang tua itu wajib menyampaikan atau melaporkan pada institusi terkait atau pihak terkait, dalam hal ini kepada kepolisian maupun kepada BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Itu hukumnya wajib orang tua, ya. Kalau yang pecandu di bawah umur. Kemudian yang ayat 2-nya itu menyatakan kalau yang bersangkutan itu sudah dewasa. Yang dewasa namanya berarti yang umurnya lebih dari 18 tahun. Betul. Itu dia punya kewajiban sendiri. Untuk melaporkan kepada institusi terkait atau pihak berwajib. Karena pemerintah sudah ada, istilahnya ada IPWL. IPWL adalah institusi penerima wajib lapor. Itu bisa dilaksanakan di BNN maupun di lembaga rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di wilayah gede kota ini ada tempatnya ada di BNN ada di tempat rehabilitasi yang namanya Agrisia itu bisa di situ. Oke. Nah, biasanya ini kan masyarakat umum gitu, itu kan menganggap hal semacam itu kan tabu ya. Dan ketakutan juga Pak. Iya betul. Takut nanti kalau melapor saya bagaimana, proses hukum ditangkap polisi itu dan seterusnya, ini ditahan atau bagaimana. Ini adalah apa ya, masyarakat awam seperti itu. Nah, makanya kalau memangnya ada perasaan-perasaan seperti itu, kami kemarin sudah menyampaikan hal ini kepada para Babin Katipmas, rekan-rekan Babin yang ada di kelurahan mau di pedesaan untuk memang dekat dengan masyarakat, untuk mengetahui wilayah menjadi wilayah binaannya itu mungkin di situ ada indikasi ada pecandu atau mungkin ada penyalahguna di situ, untuk tidak takut melaporkan pada Babin Kaptipmas. Nanti biar Babin Kaptipmas melaporkan, melanjutkan kepada kami, setelahnya akan kami tidak lanjuti seperti itu. Karena terkadang juga malu kalau misalnya ramai dilihat masyarakat juga, betul. Namun demikian, ini kan pasal Mbak, tentunya ada sanksi pidananya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika orang tua tidak melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan, ini ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya adalah hukuman kurungan 3 bulan. 3 bulan dan denda 1 juta rupiah. Tidak melaporkan. Padahal tahu ya. Tahu tapi tidak melaporkan. Oke. Ini ada sanksi pidananya itu tadi, denda hukuman kurungan selama 3 bulan dan denda 1 juta rupiah. Kalau sudah dewasa, dia tahu dirinya itu kecanduan, melalui ketergantungan. Kalau sudah dewasa itu sanksi pidananya ya lebih berat lagi. Berat lagi ya Pak ya. Hukuman kurungan 6 bulan, dendanya 2 juta gitu. Nah, masyarakat itu ternyata banyak yang tidak tahu terkait dengan hal tersebut. Kemarin sudah saya sampaikan di kelurahan melalui rekan-rekan Babin Kaptipmas untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada warga-warga yang menjadi wilayah binaannya. Betul. Jadi kalau mereka menemukan hal demikian, jangan takut, melapor saja. Tidak akan kita tangkap, tidak akan kita proses, kita tahan tidak. Lebih baik dia melaporkan saja. Lebih baik nanti kita fasilitasi dan sebagainya untuk kita lakukan rehabilitasi. Iya. Karena memang peredaran narkoba ini kan tidak memandang usia, dan mungkin ada beberapa kasus tuh yang coba-coba dan nggak tahu gitu kan Pak ya. Jadi ini yang membuat was-was di lingkungan masyarakat juga. Dan ini juga tergolong salah satu aib yang harus ditutupi. Biasanya masyarakat seperti itu. Dan tentunya nanti ketika kita melakukan penanganan ya mungkin ada dengan kesadarannya sendiri ya. Mungkin dari orang tua mengantarkan anaknya ke tempat rehabilitasi dengan kita fasilitasi. Tentunya kami pasti akan merahasiakan segala sesuatunya biar mereka tidak terekspos di lingkungan masyarakat yang lain. Pasti lalu nanti kita dengan menggunakan berbagai cara biar nanti mereka itu juga secara privasi tertutup. Oke, baik. Berarti tidak semua kasus peredaran narkoba ataupun para pelaku narkoba ini bisa dilihat ataupun disaksikan oleh masyarakat ya Pak. Ada beberapa privasi yang memang ditahan. Oke. Baik, Pak. Kalau di wilayah hukum Polres Kediri Kota ini, Pak, banyak yang beredar itu jenis narkoba apa, Pak? Kalau yang kita tangani ya 50-50 ya. Jadi ada sabu dan ada juga pil double L.
Kalau sabu-sabu kan termasuk golongan narkotika, di mana undang-undang yang kita pergunakan adalah Undang-Undang 35 tahun 2009. Betul. Kalau pil double L itu yang sering berkembang di masyarakat itu, peredarannya memangnya ya lumayan luas ya. Itu undang-undang kita gunakan adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Oke. Mungkin kita sering mendengar kasus sabu-sabu dan pil double L. Ini ada juga yang beredar di kalangan masyarakat itu kasus ngelem Pak, jadi mencium bau lem. Nah ini apakah bisa dipidana juga Pak? Karena kan memang lihat kasusnya kan juga kecanduan kan mereka yang pakai. Kalau kasus-kasus semacam itu makanya kita belum menemukan ya, belum mengangkat proses secara hukum ya terkait dengan adanya kasus-kasus atau fenomena di luar seperti itu. Namun demikian kalau makanya ada semacam itu ya perlunya tentunya kita akan ambil sampel ya, ambil sampel barang tersebut kita labkan secara laboratoris di Polda Jatim, di lapor Polda Jatim. Kalau tentunya itu nanti barang tersebut mengandung narkotika dan sejenisnya, pasti ya nanti ada risiko hukumnya seperti itu. Kalau tidak mengandung narkotika ya tentunya tidak bisa proses hukum. Baik Pak, pastinya banyak sekali kasus yang ditangani di wilayah Kediri Kota. Bapak menjabat sebagai Kasatgas Narkoba ini sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya di Kediri Kota. Bagaimana Pak suka dukanya menangani banyak kasus narkoba di wilayah Kediri Kota? Ya banyak suka dukanya juga ya, karena apa ya? Ya kita penuh tantangan lah. Kalau memangnya kita punya jiwa-jiwa petualangan ya, tentunya rekan-rekan yang berdinas di narkoba memang senang, kita menikmati gitu aja. Baik, Bapak terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di wilayah Polres Kediri Kota ataupun yang menyaksikan tayangan ini agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang? Baik, ya saya mengharapkan pada masyarakat tentunya ya terkait dengan kerjasama dengan kita. Bila mana menemukan kejadian-kejadian dan fenomena yang di situ di lingkungan sekitarnya diduga kuat ada kegiatan narkotika, jangan segan-segan melapor. Jangan segan-segan melapor. Di situ ada rekan-rekan Babin Kamtipmas bisa menyampaikan kepada rekan-rekan Babin Kamtipmas, tentunya akan segera kami tindak lanjuti seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Satu kata untuk mengingat pencegahan penyalahgunaan narkoba agar tidak digunakan oleh masyarakat apa Pak? Terutama untuk generasi muda ya, satu kata dari kami ya, narkoba no, prestasi yes. Luar biasa, kejarlah prestasimu setinggi mungkin, hindari narkoba. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di ruang Polres Kediri Kota, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa jenengan sampaikan kepada masyarakat luas bahwa narkoba ini memang harus dihindari, dan kita sebagai masyarakat yang patuh hukum apabila ada di sekitar kita yang menyalahgunakan narkoba, jangan takut untuk melapor ya, karena tidak semuanya bisa dipenjara, tidak semuanya kasus ini akan terbuka, tapi juga akan ada privasinya masing-masing. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan Humas Polres Kediri Kota episode pencegahan penyalahgunaan narkoba. Saya Evi Merdika mengucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa di program acara Ruang Humas Polres Kediri Kota.